Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Swandi dalam series mata kuliah Quality Management. Pada sesi kali ini kita akan belajar mengenai Total Quality Management atau TQM. Kita mulai dari urgensi TQM. Kitsett-Grove tahun 1995 ini mengidentifikasi paling tidak terdapat 4 tantangan yang dihadapi dan berada di sekitar pelaku bisnis. Yang pertama adalah tantangan berkaitan dengan pelanggan. Tuntutan pelanggan semakin tinggi dan menentukan persyaratan yang lebih banyak atas produk dan pelayanan yang mereka terima. Jika perusahaan tidak memberikan produk dan pelayanan yang berkualitas, maka mereka tidak akan segan untuk beralih pada pesaing. Aspek pelanggan ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi para pelaku bisnis karena di era sekarang ini tuntutan pelanggan ini semakin banyak dan beragam, sehingga perusahaan atau pelaku bisnis harus bisa menyesuaikan diri dan memberikan pelayanan yang prima terhadap para pelanggan. Memperbaiki kualitas produk, kemudian memperbaiki kualitas pelayanan menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi oleh para pelaku bisnis. Yang kedua adalah persaingan. Sama-sama kita ketahui sekarang ini persaingan sudah sangat ketat dan bersifat global. Banyak perusahaan yang mengembangkan strategi produksi maupun pasar agar lebih efisien dan mampu bersaing di kancah global. Jadi tidak ada lagi batasan ruang dan waktu di era sekarang ini, karena perkembangan teknologi, kemudian sosial media dan lain-lain, sehingga persaingan ini menjadi lebih terbuka dan sifatnya global. Nah, kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan teknologi, Jadi teknologi ini punya peranan yang sangat-sangat vital bagi pelaku bisnis atau perusahaan. Teknologi sangat cepat berubah. Perusahaan yang tidak adaptif dengan teknologi akan semakin tertinggal. Teknologi membantu perusahaan menghasilkan produk secara lebih efisien dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diinginkan pelanggan. Jadi teknologi ini bisa jadi hal yang positif bagi pelaku bisnis atau perusahaan ketika mereka mampu untuk memanfaatkan teknologi tersebut untuk menghasilkan produk secara lebih efisien. Tapi juga ketika perusahaan atau pelaku bisnis itu tidak bisa memanfaatkan teknologi, tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi, maka mereka akan semakin tertinggal. Jadi teknologi ini punya satu posisi yang strategis, bagi kelangsungan hidup pelaku bisnis atau perusahaan. Yang terakhir adalah peraturan. Aspek peraturan ini juga punya andil juga, menjadi satu tantangan juga di era sekarang ini karena perubahan peraturan semakin membatasi aktivitas bisnis. Jadi banyak sekali peraturan-peraturan yang muncul saat ini yang kemudian membatasi aktivitas bisnis. Contohnya regulasi yang berkaitan dengan lingkungan. Bagaimana pemanfaatan mengolah limbah misalnya, kemudian bagaimana penanganan sampah. Perusahaan harus bisa menangani limbah yang mereka hasilkan. Kemudian juga ada kesehatan kerja, bagaimana perusahaan memperlakukan karyawannya. Perusahaan dituntut untuk beradaptasi dan memperbaiki operasinya secara lebih baik. Jadi dari peraturan itu menuntut perusahaan untuk bisa memperbaiki operasi perusahaannya secara lebih baik. Dari tuntutan-tuntutan ini maka perusahaan harus berusaha untuk memperbaiki aspek operasi di dalam perusahaannya secara lebih baik dan terus-menerus. Sehingga TQM ini menjadi sangat relevan di era sekarang ini. Nah, kita masuk pada definisi. Apa sih sebetulnya TQM? Ini definisi menurut Santoso, sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dan melibatkan seluruh anggota organisasi. Kita bisa lihat beberapa highlight dari definisi ini. Kualitas sebagai strategi usaha.
Jadi orientasinya adalah pada kepuasan pelanggan dan melibatkan seluruh anggota organisasi. Nah, kemudian sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, ini definisi menurut KitSide Growth ya, dengan kegiatan yang diupayakan sekali benar, first time right, melalui perbaikan berkesinambungan dan motivasi karyawan. Di sini kita bisa melihat ada aspek customer satisfaction di sana, kemudian first time right, continuous improvement, dan motivasi karyawan. Kemudian selanjutnya, menurut Fandi Ciptono, TQM adalah suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Ya, bisa kita lihat dari definisi-definisi ini bahwa TQM ini mengedepankan kualitas ya sebagai strategi usaha. Nah, kemudian orientasinya adalah pada kepuasan pelanggan. Selain itu juga ada aspek perbaikan terus-menerus atau continuous improvement di sana terhadap produk, jasa, ya, manusia, proses, ya, maupun lingkungannya. Dan tidak lupa juga bahwa di dalam implementasi TQM ini harus melibatkan seluruh anggota organisasi, ya, memotivasi karyawan. Ya, jadi harus menjadi satu tujuan bersama. TQM ini tidak akan berhasil ketika tidak menjadi satu tujuan bersama, ya, karena dalam implementasinya ini melibatkan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya adalah prinsip TQM. Prinsip-prinsip dalam sistem TQM ada yang bersifat umum, artinya bisa diterapkan di mana saja. Ada pula yang sifatnya unik dan khas. Ya, jadi prinsip-prinsip ini bisa bersifat sektoral, ya, bisa bersifat unit dan khas bergantung dari perusahaan masing-masing. Atau ada juga yang sifatnya umum. Nah, ini beberapa prinsip yang coba saya himpun. Yang pertama adalah prinsip TQM menurut Shuing dan Christopher. Ya, yang pertama kepuasan pelanggan internal dan eksternal. Ya, tentu saja orientasinya adalah kepuasan pelanggan. Nah, di sini yang perlu dicatat adalah kepuasan pelanggan ini tidak hanya pelanggan eksternal, tapi juga pelanggan internal. Ya. Kemudian yang kedua, respect terhadap setiap orang, manajemen berdasarkan fakta, dan perbaikan berkesinambungan atau terus-menerus. Ya. Artinya ini senada dengan tadi ya definisi yang sudah kita sebutkan di awal tadi, bahwa orientasinya kepuasan pelanggan, kemudian ada perbaikan yang berkesinambungan, dan manajemen berdasarkan fakta, ya, harus berdasarkan pada data-data yang didapat gitu ya dari perusahaan, kemudian respect terhadap setiap orang. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip TQM menurut KitSide Growth. Ya, ini hampir sama sebetulnya. Fokus pada pelanggan, fokus to customer, mengerjakan secara benar, do it right. Ini agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang berulang, ya, sehingga perlu adanya pengerjaan secara benar. Nah, ini ada hubungannya juga dengan perbaikan berkesinambungan. Kemudian komunikasikan dan latih, ini harus ada komunikasi yang baik ya antar karyawan maupun tim di dalam perusahaan. Ukur hasil yang dicapai dan catat. Nah, ini perlu juga untuk memperhatikan aspek data ya. Manajemen berdasarkan fakta kalau tadi sebelumnya. Jadi hasil yang sudah didapatkan ya ini harus dicatat ya agar menjadi satu masukan untuk perbaikan selanjutnya. Kemudian kerjakan secara bersama-sama. Di sini ada aspek kerja tim ya. Artinya harus dilakukan oleh seluruh anggota di dalam organisasi atau perusahaan. Perusahaan mobil Honda dan Toyota ya di Jepang yang sangat terkenal dalam keberhasilannya menerapkan program TQM menggunakan beberapa prinsip. Nah, ini adalah beberapa prinsip ya, ini diterapkan oleh perusahaan mobil Honda dan Toyota ya di dalam implementasi program TQM mereka. Prinsip yang pertama adalah desentralisasi. Ya,
Ya, desentralisasi ini memberikan kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan pada tim, bukan fungsional. Kesadaran dalam menyelesaikan pekerjaan adalah berada pada produk tim, bukan pada pekerjaan masing-masing karyawan. Jadi di perusahaan Honda ini, ya, pola pekerjaannya adalah pola pekerjaan tim. Ya, jadi orientasinya ya ada pada produk yang dihasilkan oleh masing-masing tim di dalam perusahaan. Ya, fokus supervisinya dipusatkan pada output, bukan input. Jadi output apa yang dihasilkan oleh masing-masing tim tersebut. Ya, jadi bukan fokus pada individu karyawannya, tapi pada kerja atau produk yang dihasilkan dari masing-masing tim. Dan berorientasi pada kualitas. Ya, tentu saja orientasi ini dijabarkan dalam bentuk komitmen terhadap kualitas dan pengaturan produksi tepat waktu serta kaizen atau perbaikan berkesinambungan. Ya, mereka tidak akan mengizinkan ada produk akhir yang keluar dari pabrik sampai produk tersebut lulus dari inspeksi akhir. Mereka juga tidak akan mengirimkan komponen cacat untuk diproses lebih lanjut pada bagian berikutnya sebelum lulus dari pemeriksaan kualitas. Jika ditemukan cacat kecil, maka bagian pemeriksaan kualitas akan menolak dan mengembalikannya untuk dikerjakan ulang. Nah, orientasinya adalah pada kualitas. Jadi ketika ada kesalahan di dalam proses produksi dan mengakibatkan produknya cacat, maka perlu untuk diperbaiki, dikerjakan ulang. Selanjutnya adalah dilaksanakan lewat struktur berdasarkan tim. Ya, tadi ini nyambung yang pertama tadi, kerja tim diimplementasikan dalam setiap kegiatan, bukan hanya pada lini produksi. Ya, jadi setiap tim memiliki pemimpin sendiri yang diberikan kewenangan atas dasar kerja tim dan mereka memiliki sasaran yang secara terus-menerus diperbaiki. Hasil kerja tim diukur dan dianalisis kemudian dibandingkan dengan prestasi sebelumnya. Jadi setiap tim punya pemimpin sendiri. Ya, kemudian dari tim tersebut punya sasaran yang secara terus-menerus diperbaiki. Ya. Kemudian berdasarkan sifat kemanusiaan. Nah, ini yang terakhir diwujudkan dalam bentuk keharusan semua karyawan untuk mengetahui dan memahami tujuan bersama, bekerja sebagai sebuah tim dan tidak saling tergantung, serta kebebasan untuk bersikap fleksibel. Nah, jadi setiap anggota organisasi atau setiap karyawan dalam perusahaan ini harus mengetahui dan memahami tujuan organisasi, ya, sehingga tujuan tersebut menjadi tujuan bersama. Nah, kemudian bagaimana pola kerjanya? Pola kerjanya mereka bekerja sebagai sebuah tim, satu kesatuan, tidak saling tergantung satu sama lain. Kemudian mereka juga bisa bersikap secara fleksibel. Ya. Nah, ini ada satu kutipan menarik dari CEO Honda Motor Company, Tadashi Kume, tahun 1988. Mobil mencerminkan selera, keinginan, emosi, perasaan, dan gaya hidup. Mobil telah menjadi bersifat kemanusiaan. Oleh karena itu, kita harus mempunyai sistem yang bersifat kemanusiaan untuk memproduksinya. Nah, ini adalah satu statement yang dikemukakan oleh Tadashi Kume, ya, yang mendukung penerapan TQM berdasarkan prinsip sifat kemanusiaan. Ya. Selanjutnya kita masuk pada sistem kerja program TQM. Ya, kita bisa lihat pada gambar ini bahwa program TQM ini, ya, dalam rangka untuk perbaikan yang berkesinambungan. Ya, perbaikan yang berkesinambungan ini akan mengurangi pemborosan di dalam produksi dan tentu saja akan memenuhi kepuasan pelanggan. Ya. Nah, kemudian kita bisa lihat pada sisi sebelah kiri mengurangi pemborosan, ini juga akan mengurangi biaya yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan. Nah, pada sisi sebelah kanan juga sama, ketika pelanggan terpenuhi, ya, kepuasan pelanggan ini terpenuhi, maka penjualan juga akan meningkat, ya, akan menaikkan penjualan yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan. Ya, jadi ini saling berkaitan satu sama lain. Ya, program TQM ini pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan dari perusahaan. Ya, karena bisa mengurangi pemborosan, kemudian juga dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Beberapa manfaat implementasi TQM: yang pertama, bagi pelanggan, ya, sedikit masalah dengan produk dan pelayanan. Kemudian kepedulian terhadap pelanggan lebih baik, kepuasan pelanggan lebih terjamin.
Ya, jadi tentu saja dengan implementasi TQM ini, maka produk yang keluar ke pasaran akan semakin terseleksi. Jadi kualitasnya sudah terjamin melalui berbagai macam seleksi kualitas ya. Kemudian kepedulian terhadap pelanggan juga lebih baik karena tadi TQM ini berorientasi pada kepuasan pelanggan, sehingga kepedulian terhadap pelanggan ini menjadi lebih baik. Tentu saja kemudian kepuasan pelanggan menjadi lebih terjamin. Sedangkan bagi perusahaan sendiri, ya, implementasi TQM ini bermanfaat pertama adalah meningkatnya kualitas. Ya, kualitas menjadi semakin meningkat. Kemudian karyawan lebih termotivasi, produktivitas meningkat, mengurangi resiko produk cacat berkurang, permasalahan diselesaikan secara tepat. Ya, ketika TQM ini diimplementasikan secara tepat di dalam perusahaan, maka manfaat-manfaat ini akan bisa didapatkan oleh perusahaan. Tentu saja kualitas bisa semakin meningkat, kemudian semakin produktif, ya, produk-produk pun akan semakin baik kualitasnya. Produk-produk yang cacat akan semakin berkurang karena dalam proses produksinya akan terjamin pada setiap bagian-bagiannya, pada setiap prosesnya itu akan lebih ketat pengawasannya. Kemudian bagi karyawan, yang pertama adalah pemberdayaan, kemudian yang kedua lebih terlatih dan lebih berkemampuan, yang ketiga lebih dihargai dan diakui. Tentu saja bagi karyawan ini akan ada banyak sekali treatment yang diberikan oleh perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas ya dari karyawan, ya, lebih terlatih dan lebih berkemampuan. Kemudian juga ada aspek dalam TQM ini memperhatikan karyawan tadi ya, berkemanusiaan tadi ya, sehingga karyawan ini menjadi lebih dihargai dan diakui. Nah, sekarang kita beralih pada faktor kegagalan implementasi TQM. Ya, jadi TQM ya ini juga bisa gagal dalam implementasinya oleh karena beberapa faktor. Yang pertama, manajemen puncak tidak melihat suatu alasan untuk berubah. Ini bergantung dari manajemen puncaknya ya. Jadi ketika manajemen puncak tidak ada tidak ada keinginan untuk berubah, tidak akan berhasil implementasinya. Kemudian manajemen puncak tidak memperhatikan dan mengikutsertakan karyawan. Nah, pelibatan karyawan atau pegawai dalam perusahaan juga penting, sehingga ketika ada tidak memperhatikan atau mengikutsertakan karyawan, ini juga akan menjadi sebuah masalah. Yang ketiga, manajemen puncak tidak bertanggung jawab terhadap program TQM. Ya, ini tentu saja ya, jadi lempar tangan gitu ya, lempar tanggung jawab. Kemudian komitmen perusahaan rendah. Nah, implementasi TQM ini butuh komitmen yang kuat dari setiap elemen perusahaan, dari mulai manajemen puncak sampai dengan karyawan. Ya, sehingga komitmen ini menjadi satu aspek yang harus dipenuhi, mutlak harus dipenuhi oleh perusahaan ketika ingin mengimplementasikan TQM. Yang kelima, manajemen dan karyawan tidak sepakat pada apa yang terjadi. Jadi ada ketidaksepahaman antara manajemen dan karyawan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, yang harus terjadi ketika mengimplementasikan TQM. Kemudian tujuan tidak jelas, tidak ada target. Nah, tentu saja ketika perusahaan tidak punya tujuan yang jelas, kemudian targetnya tidak bisa diukur, ini juga akan menjadi satu kendala di dalam implementasi TQM. Proses tidak dianalisis, sistem lemah, dan prosedur tidak tercatat dan tertulis. Ya, jadi dalam implementasi TQM ini juga perlu adanya pencatatan. Ya, ada recording. Ya, recording ini bermanfaat atau berguna untuk menjadi sebuah data ya, yang nanti akan digunakan dalam perbaikan-perbaikan selanjutnya begitu ya. Ya, bermanfaat bagi proses Kaizen itu ya. Kemudian yang ke-8, TQM membebani karyawan dan karyawan tidak menyetujuinya secara diam-diam sehingga komitmennya menjadi rendah. Nah, tadi menyambung dengan yang kesepahaman antara karyawan dan manajemen tadi ya. Ketika karyawan secara diam-diam
tidak menerima perubahan yang terjadi, ya ini juga akan berpengaruh terhadap implementasi TQM. Ya, karena karyawan akan menjadi komitmen mereka akan menjadi rendah, sehingga produktivitasnya juga akan menurun. Oke, saya kira itu yang bisa kita pelajari hari ini. Terima kasih semuanya. Kita akhiri sesi kali ini dengan bacaan syukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.